Nah, jadi kalau populasi itu ya memang terlihat jelas ya bahwasanya A, B, C, D, E, F sampai Z itu ada di dalam populasi gitu ya. Nah, sedangkan sampel ya tidak seluruh dari abjad ini gitu ya, dari A sampai Z yang ada di populasi, tetapi hanya B dan C misalnya ya, atau G dan N ya, atau O dan Y, enggak semuanya gitu ya. Itu bedanya antara sampel dan populasi ya. Jadi bisa dibedakan ya antara sampel dan populasi. Nah, jadi dua pendekatan statistik di sini nantinya yaitu pendekatan deskriptif. Ya, jadi kalau dia pendekatan deskriptif apa itu? Ya, pendekatan mengumpulkan, collecting, meringkas, summarizing, menyajikan, presenting. Nah, jadi kegiatannya meliputi tiga kegiatan itu. Nah, kalau dikatakan dengan statistik inferensi, gitu ya statistik atau inferensial statistik itu adalah drawing conclusion, ya menggambarkan kesimpulan terkait dari populasi berdasarkan pada sampel. Nah, jadi kalau berbedanya antara deskriptif statistik dengan inferensial apa bedanya? Ya, kalau dia inferensial, ya bagaimana menyimpulkan dari sampel ya. Tetapi kalau statistik deskriptif tidak, gitu ya, menggambarkan, ya dikumpulkan, ya dikolek, ya kemudian diringkas, summarize, ya kemudian di present, ya ditampilkan. Nah, jadi di situ gambarannya statistik deskriptif itu adalah bisa berupa survei, gitu ya. Jadi kalau dia survei nanti akhirnya dideskriptifkan, gitu ya. Dan penyajian data deskriptif ini bisa dalam bentuk tabel, ya, bisa dalam bentuk grafik. Kemudian bagaimana karakteristik dari datanya? Ya, jadi dari karakteristik datanya hanya bisa dirata-ratakan. Itu namanya deskriptif statistik. Nah, nanti adik-adik mahasiswa ya, waktu menyusun tesis, skripsi ya, itu nanti pasti ada menyajikan ya yang namanya deskriptif statistik. Karena ini deskriptif statistik itu terutama dalam penelitian yang sifatnya apa ya empiris itu akan diperlukan, wajib gitu ya, wajib disajikan. Nah, kemudian statistik inferensial. Nah, jadi kalau dia statistik inferensial, artinya di sini estimasi gitu ya. Jadi nanti di dalam estimasi ini dari suatu populasi ini mana ya rata-rata tertimbangnya, mana sampelnya gitu ya. Dan tak jarang juga menampilkan hipotesa gitu ya. Jadi orang menyatakan hipotesa gitu ya. Sebenarnya sih apa itu hipotesa? Ya, jadi hipotesa itu adalah pengujian ya, pengujian atas dari suatu populasi di mana dari suatu populasi itu memiliki rata-rata tertimbang ya 120 pound. Nah, ini hipotesa, dugaan awal ya. Yang namanya hipotesa itu pasti dugaan awal ya. Jadi diduga rata-rata dari populasi ini adalah 120 pound. Dari 100 orang dijajarkan ya, itu memiliki rata-rata beratnya 120. Tetapi belum dibuktikan apakah benar ya populasi itu memiliki rata-rata tertimbang 120 pound, maka harus diuji ya. Jadi hipotesa itu sifatnya hanya menggambarkan kesimpulan awal dari suatu populasi berdasarkan pada sampelnya ya. Nah, jadi dalam pengambilan data, dalam hal ini bisa dilakukan dengan pengambilan data primer, ya, dan juga bisa dilakukan dengan data sekunder. Nah, jadi dikatakan dengan pengambilan data primer itu bisa berupa melakukan observasi, ya, bisa melakukan survei. Ya, kalau dia observasi melakukan pengamatan, ya. Kalau melakukan survei ya pengecekan langsung ke lapangan dan juga bisa melakukan eksperimen, pengujian. Nah, jadi kalau skripsinya nanti ada melakukan pengujian laboratorium, maka itu dikatakan dengan pengambilan data primary ya. Tapi kalau dengan sekunder bagaimana? Ya kalau dengan sekunder ya artinya kita mendapatkan data dari database ya, data dari print elektronik ya, bisa berupa dari statistik, buku statistik atau dari database. Tapi kalau sekarang udah jarang kita dapatkan data dari hard copy buku ya, tapi udah dari
pengkoleksian data dengan apa ya, dengan sistem e-data ya atau e-database. Nah, kemudian data ya, kategori data. Nah, tadi di awal pertemuan kita sudah jelaskan bahwasanya statistik ini nggak lepas dari data. Tanpa ada data nonsense, ya. Ya, artinya data kegiatan statistik itu bisa berjalan kalau ada data. Maka dalam hal ini data kita kategorikan. Apakah data kategori atau kategori data kategori numerik. Jadi bisa berupa kategori dan bisa berupa numerikal. Nah, jadi kalau bisa misalnya kategorikal, ya kategorikal seperti apa? Marital status. Statusnya apa? Nikah atau sudah atau belum nikah, gitu kan? Berarti itu adalah marital status. Kemudian political party, apakah masuk anggota parpol atau tidak? Nah, itu berarti kategorikal. Kemudian juga a color, ya berwarna atau tidak berwarna. Ya, itu berarti kategorikal, ya. Jenis kelamin, wanita atau laki-laki, kategorikal atau enggak? Enggak ya. Ya, karena itu numerikal, udah pasti 0 dan 1. Ya, numerikal jadi bisa berupa discrete dan continuous. Ya, kalau dia discrete, contoh dari data discrete itu gimana? Number of children, berapa jumlah anak. Kemudian juga defect per hours. Ya, dihitung kuantitasnya ya. Sedangkan continuous bisa berupa example ya rata-rata tertimbang dan juga ukuran tegangan ya voltage. Nah, sampai di sini kira-kira adik-adik ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita diskusi. Any question? Indah misalnya. Silakan. Kalau ada yang mau kita diskusikan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tidak. Yosi, misalnya. Yosi Olivia. Pak, ini kan kita statistika penelitian arahnya untuk menyusun skripsi kan? Ya. Tapi kita harus. Kalau kan. Ya. Tadi Pak di slide yang lupa yang dia data primary dan secondary Pak. Ya. Ya nih. Kan kalau misalnya di akuntansi ada 4 konsen Pak. Kalau misalnya akuntansi manajemen itu dia biasanya datanya itu dari primary data collection atau secondary data compilation Pak? Nah, jadi tergantung. Ya, kalau dia akuntansi manajemen misalnya bicara mengenai activity based costing, ABC system. Nah, kalau dia ABC system berarti datanya data apa itu dibutuhkan? Ya. Misalnya kita mau mengobservasi apa gitu ya, pabrik, ya, misalnya pabrik Sosro di Tanjung Morawa untuk menghasilkan satu botol teh Sosro gitu kan, itu berapa gram ya teh yang dibutuhkan ya untuk menghasilkan satu botol. Nah, misalnya apakah 10 gram, apakah 20 gram, maka itu dikatakan dengan data sekunder ya. Karena apa? Kita harus datang kan ke pabriknya kan untuk menanyakan itu. Berapa Pak satu botol ini jumlah gram jumlah gram teh ya dari daun teh yang dibutuhkan ya untuk menghasilkan satu botol. Kan kita nggak bisa mengamatinya kan. Ya, maka dalam hal ini kita mendapatkan datanya adalah data sekunder. Ya, itu topik akuntansi manajemen. Kalau misalnya topik akuntansi sektor publik, ya kalau dia misalnya sektor publik, misalnya berapa belanja modal kabupaten daerah. Nah, kan nggak bisa kita observasi gitu kan. Maka kita dapatkan dari mana datanya? Dari BPS, ya kan, dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerahnya. Gitu kan. Berarti kita mendapatkan sumber print ya atau elektronik. Berarti sumber datanya adalah data secondary. Tetapi kalau misalnya data primer, bagaimana? Ya kalau kita data primer ya kita wawancara. Ya kan berarti tadi
wawancara ya sama responden. Berarti kita sumber datanya adalah data primer ya. Jadi yang membedakan data primer dengan data sekunder itu adalah data primer langsung kita dapatkan dari orangnya. Sedangkan data sekunder datanya sudah diolah oleh orang lain ya, sehingga kita mendapatkan datanya sudah bersih ya, sudah jadi melalui pihak lain dapat datanya. Itu namanya data sekunder ya. Itu sedangkan data primer peneliti harus turun langsung. Gitu ya, Yosi ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nah, level of measurement and measurement scale. Nah, sekarang bagaimana mengukur ukuran dari skala? Nah, tadi kan data kita primer atau data sekunder. Nah, sekarang supaya data itu gitu ya, terukur, ya tingkatannya sejauh mana? Nah, tingkatannya kalau kita mendapatkan data di lapangan, yang paling tinggi data itu adalah data jenisnya adalah data rasio ya. Maka dikatakan nih data rasio itu adalah highest level, paling tinggi. Nah, makanya adik-adik mahasiswa nanti kalau nyusun skripsi, jadi kalau dia nyusun skripsi, data mana yang paling bagus didapatin? Dapat dari data Bank Indonesia atau kita dapatkan data dari misalnya dari wawancara? Wawancara, Pak. Wawancara, Pak. Wawancara. Nah, kalau dia wawancara, apakah dengan wawancara itu valid datanya? Kita tanyakan misalnya kepada responden A hari ini. Kemudian besok kita tanyakan pada responden B. Kira-kira jawabannya sama nggak? Nggak sama, Pak. Nggak sama kan? Berarti nggak valid ya? Ya, tidak valid. Yang valid itu yang paling mana? Ya data rasio. Kenapa? Misalkan kita tanya inflasi hari ini sama di Bank Indonesia, gitu kan? Inflasi tahun 2019, berapa inflasi Sumatera Utara? Inflasi Sumatera Utara misalnya 3,4 gitu ya, 2019. Besoknya kita tanya, sama nggak datanya? Sama gitu kan? Sama ya, karena udah diolah, udah resmi kan, udah tanda tangan di situ pejabat statistik menyatakan inflasi Sumatera Utara ya besarnya sebesar sekian persen, gitu kan? Nggak akan berubah itu. Maka data skala rasio yang paling tinggi. Nah, jadi definisi dari skala rasio itu apa? Ya, definisi skala rasio itu adalah bilangan. Ya, bilangannya itu antaranya adalah dari 0 sampai tak terhingga. Ya kan, dari 0 sampai tak terhingga itu adalah skalanya rasio ya. Skalanya rasio. Rasio itu bukan artinya persen, gitu ya. 1:5, ya itu skala rasio, gitu ya. Tetapi 0 sampai tak terhingga, ya. Artinya berapakah jarak medan tebing tinggi? Ya, berapa jarak medan tebing tinggi? Berapa kilometer? Ya, jarak medan tebing tinggi sekitar 100 km. Ya, maka 100 km itu adalah data rasio ya. Rasio. Kemudian data yang nomor 2 gitu ya. Jadi data yang nomor 2. Jadi kalau kalian nyusun skripsi, lebih diutamakan skalanya skala rasio, artinya skripsinya benar-benar dipercaya gitu ya. Bebas bias. Ya, itulah dia. Yang kedua adalah datanya interval. Jadi perbedaan ukuran ya tidak dari angka 0, tetapi ada pengelompokan. Misalnya gimana kalau dari data interval ini? Siapa bisa memberikan contoh? Ya, siapa bisa memberikan contoh data interval?
Ya, jadi data interval ini misalnya skalanya 5, 4, 3, 2, 1. Berarti skala 5 yang paling tinggi, ya kan? Skala 4 yang paling tinggi dibanding dengan nomor artinya yang lebih rendah dibanding nomor 5 gitu ya. Artinya interval itu misalnya jarak antara kota Medan dengan kota Perbaungan itu lebih rendah nilainya dibanding dengan jarak antara kota Medan dengan kota Tebing Tinggi. Ya kan? Maka jarak Medan dengan Perbaungan itu skalanya adalah skala interval, kodenya adalah kode misalnya 3. Tetapi Medan Tebing Tinggi kodenya 5, gitu ya. Medan Lubuk Pakam berarti kodenya berapa? Mana lebih jauh, Medan Lubuk Pakam atau Medan Perbaungan? Medan Perbaungan Pak lebih jauh. Iya, Medan Perbaungan lebih jauh. Berarti tadi Medan Perbaungan saya kasih kode nomor 3 ya. Skalanya 3. Kalau berarti Medan Lubuk Pakam skalanya 2, Pak. 2. Ya, itu adalah skala interval. Ya, kalau Medan Tebing Tinggi berarti kodenya berapa saya beri kodenya? 5, Pak. 5, ya, pintar. Bagus. Nah, itu ya. Sedangkan Medan Tanjung Morawa itu adalah skala 1, Pak. 1, ya. Itulah namanya skala interval ya. Paham? Paham, Pak. Ya, paham ya. Paham, Pak. Nah, ini nanti banyak kalian terapkan di skripsi gitu ya. Kalau itu belum paham nanti membuat tabel operasional variabelnya nanti masih bingung. Gitu ya. Ya, berikutnya data ordinal. Nah, jadi data ordinal itu kelasnya nomor 3. Ya. Artinya apa? Kalau kalian nyusun skripsi yang ada di tabel operasionalnya ordinal data ya, skala ordinal, berarti itu dari sisi level of measurement-nya nomor 3. Gitu ya. Jadi bagaimana ini contoh dari skala ordinal? Ranking ya. Ranking, kemudian juga berdasarkan pada order ya. Berarti dari 5 sampai 1. Ya, dari 5 sampai 1, 5 itu apa kategorinya? Sangat baik. Ya, 5 ya. 4 apa? Baik. Ya kan? 3 apa? Netral. Cukup baik, Pak. Netral ya. Harus selalu diberikan responden itu jawaban netral ya. Kalau responden itu tidak diberikan jawaban netral, dia akan, wah saya nggak mau jawab deh, karena saya tidak menganggap itu baik atau tidak baik misalnya. Misalnya dia mau nilai orang gitu ya, apakah cantik atau tidak cantik. Ya kan? Ada yang orang beranggapan, oh itu sangat cantik. Wah itu jelek. Tapi dia kan nggak mau bilang jelek, dia dianggap biasa-biasa aja deh. Berarti kan nomor berapa skalanya? Biasa-biasa aja. 3. 3. 3, Pak. Ya 3 itu kan. Nah jadi 5 itu sangat baik, 4 itu baik, 3 itu netral, 2 itu tidak baik. Ya 1 itu sangat tidak baik. Tidak baik. Nah, itulah dia cara menyusun ordinal ya. Jadi ordinal itu dari sisi riset nomor 3 ya kelasnya ya. Baru yang keempat adalah nominal. Ya, jadi nominal ini disebut dengan data pengkategorian. Jadi data pengkategorian yang mana? Ya, laki-laki atau perempuan. Berarti itu skalanya apa? Laki-laki atau perempuan. Berarti skalanya apa? Di antara yang 4 ini. Interval, Pak. Kategori, ya kan? Berarti apa? Nominal data, Pak. Nominal. Nominal data. Ya, ada nggak yang lain dari perempuan dan laki-laki? Nggak ada, Pak. Nggak ada, gitu kan? Berarti laki-laki kasih kode 1, perempuan dikasih kode 0. Banci, ada nggak? Gitu kan? Ya, banci kan tetap diakui
jenis kelaminnya, gitu kan? Ya nggak ada itu banci, menurut metode penelitian ya. Jadi pengkategorian nominal data tidak mengenal itu. Kemudian apalagi kategori nominal yang lain? Contohnya, silakan. Ya, contohnya misalnya bangkrut atau tidak bangkrut. Ya kan, mahasiswa sering menyusun skripsi, ya kan, memprediksi kebangkrutan. Nanti kesimpulannya apa? Bahwasanya ada potensi, biasanya potensinya dua, gitu kan, potensi bangkrut atau tidak bangkrut bank yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020. Nah, jadi kalau mahasiswa ada yang mau mau meneliti tentang potensi kebangkrutan karena COVID-19, ya pada perbankan, pada asuransi, gitu kan, itu kan semuanya mengalami masalah likuiditas, gitu ya. Jadi boleh diteliti pakai model Altman Z-score ya. Jadi pakai model Altman Z-score, apakah perusahaan tersebut diprediksi bangkrut atau tidak bangkrut. Nah, jadi bisa kita pendekatan itu. Pakai datanya adalah data kategorikal, ya, pakai formula Altman Z-score. Itu ya. Jadi 4 ini ya, ingat. Rasio, interval, ordinal, dan nominal. Baru nanti kalau jenisnya, baru ya. Kalau dia jenisnya baru nanti ada jenis skala Likert, ya kan? Likert. Kalau Likert itu khusus ya bentuknya ordinal. Itu ya. Jadi antara rasio, interval, ordinal, dan nominal, nah inilah dia example-nya. Height, ya, mengukur height, berat, umur, ya kan? Apalagi weekly, food spending, interval, temperatur, ya, standar exam score, gitu ya, standar ujian, ya, standar ujian. Jadi kalau misalnya yang dapat A, ya kan, berarti skala apa itu masuknya? Ada yang dapat A, ada yang dapat B+, ada yang dapat B, ada yang dapat C, ada yang dapat C+, ada yang dapat D, ada yang dapat E. Berarti masuk skala apa itu? Silakan. Ordinal data. Ya. Ordinal. Interval data, Pak. Interval atau ordinal? Atau Interval. rasio? Interval. 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 Interval ya. Kenapa interval? Untuk mendapatkan nilai A, ringnya berapa? 5, Pak. Ringnya 81 sampai 100 kan? A. Iya, Pak. Ya, kalau dapat B+, 81 sampai 75. Gitu kan? Kalau dapat B, 75 sampai 70. Kalau dapat C, nah, makanya kan itu dia yang dikatakan dengan data interval tadi. Jadi ada pengelompokan ring, ya di sini bisa berupa temperatur in Fahrenheit atau juga standar design exam score, ya. Nah, kalau dia data ordinal itu tadi service quality rating, ya, service quality rating, rating pelayanan, ya, rating pelayanan. Berarti kalau misalnya hotel, gitu ya, hotelnya adalah hotel JW Marriott. Berarti service quality ratingnya bintang berapa itu? Bintang 5. Bintang 5, Pak. 5, Pak. Bintang 5, ya kan? Kalau Hotel Garuda Plaza? Bintang 4. 4, gitu ya. Nah, itu dia. Kalau misalkan Grand Antares? Bintang 3. Bintang 3, Pak. Nah, itu dia, 3, ya. Pak. Kemudian standar for bond, ya. Artinya kalau ada yang mau meneliti dari standar utang, rating utang, mana lebih besar hutang Indonesia, ya kan, dibanding dengan hutang Malaysia. Utang Indonesia, Pak. Hutang Indonesia besar, kan gitu kan. Maka itu nanti ada hubungannya ke standar N4, ya, bond rating. Atau juga student letter grade, IPK. Ya kan, IPK mahasiswa, gitu kan. Ya,
student letter grade, ada yang IPK-nya 3,5, ada yang 3,30 ya, ada yang 2,7, ada yang di bawah. Ada yang Nasakom ya. Di bawah 1, kemudian nominal data ya, marital status tadi, dan juga type of car owned. Apakah pemilik kendaraan asli atau sewa ya, rental. Itu ya. Nah, itulah ya perkuliahan kita yang pertama ini. Silakan kalau adik-adik ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, cukup jelas ya. Baik. Jelas, Jadi Pak. nanti saya ada memberikan tugas gitu ya di Google Classroom mengenai data ya. Jadi nanti kita di sini praktik langsung ya. Jadi kita tidak teoritis. Nantinya setelah perkuliahan ini ya, setelah habis perkuliahan ini semuanya, kalian bisa mengolah data statistik. Ya, bisa menyusun skripsi ya tanpa minta bantu orang lain ya. Itu target kita, perkuliahan kita ini. Nanti saya berikan tugas untuk download data ya. Download data ekonomi negara-negara Uni Eropa ya. Nanti kita olah datanya ya dengan alat statistik. Ya. Baik ya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Saya itu tadi ya ringkas dan juga setidaknya tersampaikanlah ya inti dari perkuliahan kita ini. Ada? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Ini Pak yang review types of data and measuring itu Pak yang lebih bagus digunakan untuk skripsi itu yang bagian mana Pak? Kategori Rasio. Nah, jadi rasio ya, yang paling tinggi ini kan dia level ya. Jadi level of measurement. Nah, jadi tingkatan ukuran dan juga skala pengukurannya. Jadi kalau mau skripsi kalian yang bagus adalah rasio. Artinya kenapa rasio? Ya karena valid datanya kan. Misalnya mau meneliti tentang negara di antara negara Eropa gitu kan, mana yang paling baik dalam pengelolaan inflasi. Nah, itu kan berarti kan nggak bisa artinya kalau dalam masa situasi COVID ini ya kita lebih mudah gitu ya. Lebih mudah mendapatkan data rasio ya dibanding dengan data yang lainnya. Itu. Kalau misalnya kita ambil data di Bursa Efek Indonesia, berarti data yang mana itu? Kita ambil data di Bursa Efek Indonesia, misalnya harga saham. Berarti data apa? data rasio, Pak. Rasio, ya. Kalau misalkan return saham, berarti data apa? Return saham. Data apa itu? Rasio juga, ya. Kalau misalnya jumlah dana perimbangan, ya ada yang meneliti tentang akuntansi sektor publik. Tapi menurut saya nggak usah lagi lah meneliti itu ya, artinya udah banyak itu. Kalau bisa nanti saya mengarahkan kalian supaya meneliti data-data keuangan Eropa, ya, negara-negara di dunia. Tapi nanti saya berikan linknya, ya, linknya untuk dicari datanya dan nanti kita olah. Saya langsung praktikan. Ya. Ada lagi? Oke, Nggak baik. ada, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada, berarti udah jelas ya pertemuan kita kali ini. Ya, bahwasanya kita mengukur data, kemudian juga kita sudah bedakan mana yang statik inferensial, gitu ya. Ya, dan apa bedanya antara populasi dengan sampel. Itu ya inti dari perkuliahan kita ini. Baiklah, lebih dan kurang itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau tidak ada, kita sudahi ya. Sampai jumpa minggu depan ya, adik-adik sekalian. Oke, Iya, Pak. Pak. Ya. Makasih, Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Iya, Pak. Pak. Ya, Makasih, semuanya ya. Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. ya boleh lift dari Zoom-nya.
Iya, Baik, Pak. Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Pak.